Salam Smile Memorable and Care. Halo Medicanian, perkenalkan saya Dr. Novika Azira Aziz, spesialis saraf yang berpraktik di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra Samarinda. Dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2024, saya akan menjelaskan sedikit mengenai stroke. Mari kita simak. Stroke itu adalah suatu kondisi di mana pasokan darah ke otak terganggu akibat adanya pecah pembuluh darah atau adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Oke, penyebab dari stroke itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu adanya sumbatan di pembuluh darah otak dan juga atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, keduanya ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya tekanan darah tinggi, adanya aneurisma atau penonjolan pada pembuluh darah, penggunaan obat-obatan secara tertentu, ataupun trauma pada otak. Gejala awal pada stroke dapat dikenali dengan slogan Kemenkes, yaitu segera ke rumah sakit. Segera ke RS itu dapat dikenali dengan ciri-ciri: 1. Senyum tidak simetris, 2. Gerak separuh badan yang melemah secara tiba-tiba, 3. Bicara pelo atau tidak dapat bicara secara tiba-tiba, 4. Kebas atau baal, 5. Rabun atau pandangan kabur secara tiba-tiba, dan yang keenam adalah sakit kepala hebat atau gangguan pada fungsi keseimbangan. Bisa, stroke dapat disembuhkan. Jika serangan stroke dapat dikenali secara lebih dini dan pertolongan dapat dilakukan sesegera mungkin, maka dampak buruk dari penyakit stroke ini dapat diminimalkan. Periode emas penanganan stroke itu adalah 3-4,5 jam setelah serangan stroke terjadi. Maka dari itu lebih cepat ditangani akan lebih baik. Ya, orang yang menderita stroke itu dapat mengalami kelemahan baik secara fisik maupun mental. Maka dari itu pada penderita stroke perlu mendapatkan dukungan dan support dari orang-orang terdekat dari penderita stroke. Jadi siapa saja bisa terkena stroke, ya, mulai dari usia tua hingga usia muda. Risiko stroke pada usia tua biasanya lebih tinggi karena pasien usia tua cenderung memiliki risiko-risiko penyakit, misalnya tekanan darah tinggi atau riwayat jantung atau riwayat gula darah tinggi sebelumnya. Nah, kalau pada usia muda biasanya karena pola hidup yang tidak sehat seperti pada zaman sekarang dapat terkena atau terkena serangan stroke, ya, bisa karena pola makan yang tidak sehat, lalu juga jarang olahraga dan juga stres yang meningkat, serta mungkin pola tidur yang tidak cukup. Itu semua bisa menyebabkan terjadinya stroke. Ya, stroke itu bisa dicegah, ya. Stroke bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat. Terdengar klise, ya, cuman memang untuk kesehatan itu perlu harga yang mahal dan harus diprioritaskan. Pola hidup yang sehat itu terdiri dari makan makanan yang bergizi, kurangi junk food, lalu juga tidur yang cukup, kurangi stres, dan juga bila perlu olahraga secara teratur minimal 30 menit sehari. Minimal 30 menit sehari olahraga dalam sehari dapat mengurangi resiko stroke sebanyak 30%.
Oleh karena itu, dalam rangka Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day, saya mengajak seluruh warga masyarakat untuk mengenali tanda-tanda terjadinya stroke serta bagaimana mencegahnya. Bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga untuk melindungi keluarga yang terdekat maupun orang-orang terkasih di sekitar Anda. Sekian dan terima kasih. Salam, smile, memorable, and care.